Kemudian halaman nomor hadis yang ketujuh dari hadis babul azan kitabus shalah. Hadis yang ketujuh masalah azan atau hadis yang ke-148 dari hadis kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, riwayat hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu an. Abi Qatadah ini sahabat Nabi, orang Ansar, kampungnya mun kada hilap Bani Salamah. Bani Salamah itu yanang masjid kiblatain. Mudahan sampai ke sana berataan. Abi Qatadah ini sekampung dengan Mu'az bin Jabal, sekampung dengan Jabir bin Abdullah. Kampungnya sama pada Bani Salamah. Abi Qatadah ini terkenal dengan harap menunggang kuda, parisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukang kudanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya disuruh ma'atar surat tuh sidin. Nah, riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis tawil, di dalam hadis yang panjang. Berarti ini hadisnya mukhtasar, pendek. Apa hadisnya? Pinaumihim anis sholati, daripada tertidurnya sahabat beserta Nabi anis sholati, daripada keluputan sembahyang subuh. Sholati ai sholatis subuh. Sembahyang apa itu? Sembahyang subuh. Apabila ketika bulik daripada peperangan Khaybar. Wa kana inda ruju'ihim min guswati Khaybar. Kisahnya seperti ini. Tahun ke-7 Hijriah, bertepatan di bulan Muharram. Di bulan Muharram setelah umrah Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Nah, tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram, tahun baru dah Muharram kan? Yeah. Lalu ada peperangan namanya Guswatul Khaybar. Khaybar ini orang Yahudi yang tinggal di luar kota Mekah. Yahudi itu ada 4 di Madinah, 3 suku di dalam kota Mekah, atau kota Madinah, 1 sukunya di luar. Yang di dalam kota Madinah itu ada namanya Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraizoh, kemudian Bani Nadir. Yang 3 suku Yahudi ini tinggal di kota Madinah. Nah, ada 1 suku Yahudi itu tinggal di luar kota Madinah, namanya Khaybar. Jadi Khaybar itu antara Madinah ke arah Syam, Baitul Maqdis. Nah, cuma arah ke Syam di situ ada namanya Khaybar. Nah, jadi ada namanya Guswatul Khaybar. Guswatul Khaybar ini Nabi kita memakan waktu yang lama, lebih daripada seminggu. Nabi kita melawan Khaybar karena mereka tinggal di dalam benteng. Alhasil Nabi itu kayaknya dengan sahabat mereka kurang guring. Karena malam itu bergilir, khawatir punya guring seberataan, kasih Yahudi menghantam. Nah, alhasil Khaybar itu Nabi kita menang. Fathul Khaybar Nabi kita menang. Nah, bulik daripada peperangan Khaybar, bulik itu malam. Jadi ketika itu sahabat nih ibaratnya menunggang unta tuh anu mata nah. Jangan nyoba kendaraan bisa rabah nih. Rawang mata ngantuk. Lalu sahabat mengusulkan, ya Rasulullah,
kita singgahan. Ta'ris ngarannya. Ta'ris itu singgah musafir ketika malam, itu disebut ta'ris. Nabi kita mampir, kita istirahat. Jadi ujar Nabi, kita nih kayaknya adalah was lagi subuh, timbul fajar. Cuma Nabi mau jadi tarusakan gak ditahan lagi mata ngantuk bener. Lalu Bilal bin Rabah berucap, rupanya Bilal ini ngantuk juga, sahabat ngantuk. Anu Nabi kena ulun kena menjagai menjagai fajar, menjagai terbitnya fajar, kena ulun. Lalu singgahan. Ketika singgahan istirahat. Jadi di dalam riwayat itu Bilal bin Rabah itu melukupakan unta. Lalu Bilal itu menghadap kemana? Ke timur. Timur itu arah Irak. Arah Kupah itu timur. Kalau arah ke Laut Merah itu barat. Kalau arah ke Syam itu utara. Kalau arah Mekah Yaman itu selatan. Jadi sama ini enak. Si Bilal nih menghadang-hadang timbul matahari. Nabi sahabat guringan. Sekalinya Bilal bin Rabah umpat jua Rabah, umpat jua guring berduduk si dia di tanah. Memberi maras orang kalapahan. Jadi di kitab itu diriwayatkan jar Bilal bin Rabah, aku tak bangun ketika matahari mengigut kulitku. Berarti agak panas, agak siang. Ulun bangun itu Nabi dah bangun. Bahkan di dalam kitab itu jar awal orang yang bangun adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Cuma mengapa Nabi umpat melayur? Nah ini hikmah basyariah supaya menjadi syariat. Kayak Pak aturan adab orang nang bangun melayur. Ini bukan amalan. Cuma ulun yakin yang hadir di sini nah pasti suah marasani kesiangan. Kadus kita nggak tangan. Minta. Yang bisa kesiangan inilah nomor 1 bulik dari umroh, bulik dari haji. Karena umroh haji itu waktu kita bergeser, kita sudah 12 hari di sana, 16 hari di sana, lalu bulik ke sini jam kita model. Nah itu munyak kurang menjaga sembahyang subuh, kesiangan. Satu, yang kedua bisa kesiangan ini orang hanyar kawin. Bukan masalah kulir mandi, malam bejaga. Paham aja lah. Ada yang dijagai bahuma mahumai anak acil. Tak ilan bahuma. Nah 2 sudah. Ini bujur mandir ulun minta. Yang ketiga, orang nang begadang malam atau orang itu bejaga malam, entah itu security atau apa. Tolong munya bulik jaga sembahyang subuh. Anda bini kah? Alarm HP kah? Nggih harus dijaga gitu. Nah, jadi alhasil manusia bisa terjadi sama ini. Nah Nabi kita Muhammad dengan sahabat bulik daripada Ghazwatul Khaybar itu istirahat kesiangan. Hatta Nabi kita Muhammad. Nah kita lihat sambungannya. Summa adzana Bilalun, kemudian azan ulih Bilal. Ini kan masalah azan ya. Lalu azan Bilal. Azan Bilal itu jar bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab perintah Nabi. Berarti Nabi menyuruh Bilal azan. Fasalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama yasna'u kulla yaumin.
Nabi kita sembahyang sebagaimana hal Nabi kita memperbuat akan tiap-tiap hari Nabi. Artinya apa? Nah, sama ini. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Orang yang kesiangan, orang nang malayur, kada data ilan-ilan, guring mati, jangannya diangkat maling, hilang tak? Marahnya gini guring mati, lawan benda-bendanya hilang. Nomor 1, tetap disunatkan azan. Cuma ingatakan azan untuk sahur, jangan ke masjid ke langgar, beri supan, azan. Imbah azan, lalu gawi kabliyah subuh, punya persis kayak kada kesiangan. Ini mantang-mantang kesiangan, azan kada, kamak kada, kabliyah kada, surahnya kuliah kulwallah, tak tinggal kunut lah pulang. Kada tuh bujur. Sama ini, jadi mun kesiangan normal. Normal tuh dalam artian azan, kemudian qabliyah subuh, kemudian qamat, kemudian sembahyang fardu subuh, dan surahnya surah kayak apa? Surah subuh panjang. Nggih, surahnya itu tiwalul mufassal, kada wastul mufassal, kada kisarul mufassal. Nah gitu. Ya agak panjang sedikit lah. Gitu. Kita rajin biasanya punya kesiangan ajan kada, kabliyah kada, kamat kada, surahnya pindik, ketinggal kunut lah ulang. Nah, anu kada usah baca cepat-cepat, belaju-laju, sudah siang kan apa? Anu normal aja. Jadi di dalam hadis ini kama kana yasna'u kula yaumin. Nah, jadi Nabi kita itu dengan sahabat pernah melayur kesiangan ketika bulik daripada Guswatul Khaybar. Nah, jadi sekali lagi, nah di sini ada masalah azan. Sama ini. Yang mana-mana bepolpen dengarakan ulun, Imam kita Syafi'i itu ada 2 kaul, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ada namanya kaul qadim. Kaul qadim tuh bahari. Imam Syafi'i di Baghdad, di Irak. Yang kedua ada namanya kaul jadid. Jadi itu hanyar. Itu Imam Syafi'i di Mesir. Nah, pendapat Imam Syafi'i kaul jadid dulu, kaul hanyar itu orang yang sembahyang faitah. Faitah itu nang kadaan tadi. Sembahyang kadaan tadi. Sembahyang nang kesiangan tadi. Atau sembahyang mansiyah kada ingat tadi. Nah, ulun bisa kada ingat. Ulun cerita ulun dulu. Kada apa ulun berkisah 60 nabi lawan sahabat kisah kesiangan. Ulun pernah bulan Rajab. Jadi waktu itu bulan Rajab ini ulun maisi malam itu ceramah 2 kali. Satu ceramah di maghrib, imbah ceramah di maghrib, tuntung ceramah di maghrib, nggih, lalu ulun bulik ke rumah sudah ditunggu panitia. Anu Guru Anur, ampun maaf, kita kawakah langsung, orang sudah asrakal. Wah, cepatnya jerulan. Inggi guru nyaman cocok nyaman sungsung bulikan. Oh, akor. Alhasil ulun ini berniat sahajaku sembahyang Isya dalam waktunya. Sampai ke tempat acara, alhasil ceramah ini kisah sembahyang, tapi Isra Mi'raj. Ini belum sembahyang nih. Cuma kan Isya kan panjang. Ulun sudah berniat juga sahajaku sembahyang Isya dalam waktunya. Tuntung acara, dah makanan, bulik. Kada ingat. Ulun kan normal kayak rajin. Rasa sembahyang di awal waktu. Jadi
Kada guring, kada santai dulu. Kada nyaman juga. Perut kanyang guring. Nggih, imbah itu guring. Pukul 4 ulun bangun. Sembahyang tahajud beberapa rakaat. Baca Quran. Isa lho. Tahajud sudah. Kada ingat ke apa? Lucu loh dah. Tahajud sudah. Ajan subuh. Ketika ajan subuh hendak sembahyang sunat. Astagfirullahaladzim. Belum Isa. Astagfirullah. Orangnya ceramah, jangan tinggalkan sembahyang ya. Seorang tuh tinggal sembahyang. Cuma kada ingat kayak apa. Kada sengaja. Nah itu namanya salatul faitah. Faitahnya binisyan, faitahnya binaum. Paham ya lah? Kada kawa tuh. Pian gen ulun yakin bisa gitu nah. Bisa. Jadi alhasil kaul qadim kaul jadid dulu. Kaul jadid Imam Syafi'i di Mesir berpendapat la yu'adzanu lil faitati, tidak disunatkan azan untuk mengerja sembahyang qadaan. Kada disunatkan azan, cuma disunatkan iqamat. Di mana dalilnya? Dalilnya masalah hadis Ghuzwatul Khandaq. Ghuzwatul Khandaq itu Nabi menyuruh Bilal kamat. Nyuruh kamat aja, kada menyuruh azan. Itu hadis. Nah, kaul yang kedua Imam Syafi'i kaul qadim. Qadim itu Imam Syafi'i di Baghdad. Itu kaul qadimnya masyru'iyatul azan lil faitah. Disyariatkan azan untuk sembahyang keluputan. Berarti punya azan berarti kamat. Nggih. Nah, pendapat kaul qadim Imam Syafi'i ini wabihi qalal jumhur, ini diperpegangi oleh jumhur ulama. Kebanyakan ulama mentarjihkan kaul qadim, kadang mentarjihkan kaul jadid. Oleh karena itu di Fathul Mu'in itu disunatkan azan sekalipun faitah ya. Faitah. Cuma seandainya banyak faitahnya azan lalu kamat mengkada zuhur, kaina kamat mengkada asar, lalu kamat mengkada kalau emang kada bahari waktu anum aur beunjun di hidup mancing mania juhur kada besar kada. Sudah Tuhan nih lalu menyesal bertaubat ya kan? At-taubah antar kisalah qada usalah. Taubat daripada meninggalkan sembahyang, qadai sembahyang. Jadi mengqada sembahyang itu adalah bentuk kita bertaubat. Nah kayak mengambil barang orang, bentuk taubatnya bulikakan. Barang nang suah diambil dah. Dituju lawan Tuhan. Kita ini ada hutang lawan orang, ada hutang lawan Tuhan. Qadai sembahyang. Itu bentuk taubat. Itu di kita. Lalu di qadai sembahyang, azan sekali aja, sisanya kamat. Dan hadisnya yang ini, hadis Abi Qatadah, kisah Nabi kita bulik daripada Ghuzwatul Khaybar. Nah, jadi ulun ulang mengumpati hadis Ghuzwatul Khaybar itu Nabi kita nyuruh Bilal azan dengan qamat. Kalau hadis Ghuzwatul Khandaq, Nabi kita menyuruh Bilal itu cuma qamat. Nah, cuma jumhur ulama mengumpati kaul qadim. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani sidin mendatangkan riwayat Abi Qatadah. Berarti memang ulama ashab Syafi'i memilih bahwasanya azan itu lil faitah. Nah berarti dalil bahwasanya azan itu bukan semata-mata lidukhulil waktu aja, tetapi azan itu untuk li salatil jamaah, ya kan? Nah sama itu. Nah kemudian ulang sambungannya. Walahu dan sabit bagi Imam Muslim, lahu Imam Muslim, kan rawahu Muslim.
an Jabir, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabirnya sahabat, Abah Sidin sahabat radhiyallahu anhuma. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi akan Muzdalifah. Muzdalifah itu berarti setelah dari Arafah. Inya masyairillah, masyar tempat-tempat ibadah itu haji itu ada empat. Satu Arafah. Arafah tempat apa? Tempat wukuf. Yang kedua Muzdalifah, masyar as-sani, tempat ibadah yang kedua adalah Muzdalifah. Muzdalifah tempat apa? Tempat mabit di Muzdalifah. Kemudian yang ketiga Mina. Mina itu tempat apa? Tempat mabit plus melontar. Yang keempat yang terakhir Masjidil Haram. Masjidil Haram masyar tempat apa? Tempat tawaf dengan sa'i. Nah, mudahan umrah haji berarti. Amin ya Allah. Mudahan umrah haji. Mudahan dimurahkan rezeki. Amin ya Allah. Nah, itu ada riwayat jarak dari Arafah ke Muzdalifah itu jaraknya kurang lebih punya berjalan itu 7 km, 7 pal. Inta. Sekalipun kalau jalan-jalan lain barangkali ada lebih ada kurang. Punya adalah soal itu adalah. Kemudian yang kedua dari Muzdalifah ke Mina itu ternyata 7 km pulang. Kemudian dari Mina ke Masjid Haram itu ternyata 7 km pulang. Berarti Arafah ke Muzdalifah 7 pal, Muzdalifah ke Mina 7 pal, Mina ke Masjid Haram 7 pal, 3 kali 7 21. Ada apa dengan 7? Tawaf 7, sa'i 7, melontar 7 batu. Ternyata pal-palannya pun 7. Tawaf itu jer 7 keliling. Nang kita di bawah tuh nah, di atas panjang banget. Nang kita di bawah turun ke bawah itu kurang lebih 3,5 pal. Kemudian sa'i itu kurang lebih 500 meter. Cuma kurang pada 500 meter. 500 meter berapa? Setengah pal. Berarti kalau setengah pal dikali 7, 3,5 juga. Nah, 3,5 pal ditambah 3,5 pal, 7 pal. Ampun maaf, berarti orang tawaf plus sa'i itu sama berjalan 7. Ada apa dengan 7? Ada apa dengan 7? Langit berapa langit? 7. Bumi berapa lapis? 7. Ronaldo nomor 7. Hah? Tak buat asal 7 ha. Jadi 7 nih angka karamat juga. 7 banyak 7, martabat 7. Ammarah, lawamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah, mutakamilah. Langit 7, bumi 7 lapis, nafsu kita 7. Ada apa dengan 7? Itu wallahu a'lam. Nah, jadi dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, Nabi kita di Muzdalifah menggawi sembahyang jamaah takhir maghrib bawa ke Isya. Coba kita lihat. Fa shalla biha al maghriba wal isya'a
lalu Nabi kita sembahyang biha di Musdalifah, akan sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Ini jamak qasar, isyanya 2 rakaat, maghribnya 3. Nah caranya bi azanin wahidin, dengan 1 azan, wa iqamata ini, dan 2 kali qamat. Berarti azan plus qamat untuk maghrib, kemudian tuntung maghrib 3 rakaat, gawi sembahyang isya qamat tanpa azan. Berarti azan qamat. Inilah pendapat imam kita Syafi'i. Wa bihadzal hadis qala al imam Asy-Syafi'i. Buka di Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in memang sama itu. Azan, qamat, sembahyang, lalu berdiri qamat, lalu sembahyang. Itulah cara jamak takdim kah? Jamak takhir kah? Sama itu. Itu sunnah masalah azan dengan iqamat. Nah, ditentang. Ini pengalaman waktu kita berhaji semalam 2024 kita mengamalkan ini nih. Ternyata masyakatnya apa yuk? Bujur kita sembahyang jamak takhir di Musdalifah, turun pada bis. Masakatnya 1, ngalih mencari banyu udu. Semalam diulah banyu udu, banyu minum di bis. 1. Yang kedua, kawan hendak bekami ngalih cari wisi, apa naik ke gunung. Untung ada behira, jakanya behira haji limut ngarannya. Ada bebesul tuh mulai ada limut. Kada tuh bujur mandir ulun tuh. Jadi apa yola? Ada perbedaan afdal dengan aslah. Kalau abdal kita mau umpati kayak Nabi, memang ganal pahala, cucuk masakan. Inta. Ini jaka tahu nih lah jaka. Kita kan tadi pernah berhaji loh. Jakanya tahu artinya kita jemaah orang banyak nang berapa 2 bis umpama rombongan kita. Jaka sembahyang maghrib isya di mana? Di Arafah. Wisinya ada, udunya nyaman. Nah, cuma kan pengalaman. Kita ini terkadang mengambil abdal, cuma kita jamaah kesulitan. Itu tuh mengapa orang banyak mengambil nafar awal daripada nafar sani. Kalau abdal nafar sani 3 hari mabit, 3 kali meluntar, 11, 12, 13. Cuma kebanyakannya orang nafar awal. Karena kita ini ada orang tua, ada kakanakan, ada orang garing. Agama tuh bagus. Jadi sekali lagi ada namanya afdal, ada namanya aslah. Ada maslahat, ada fadilah. Keduanya insya Allah bagus. Mudahan paham insya Allah. Mudahan umrah haji amin. Ke bawah. Walahu dan sabit bagi hadis Imam Muslim pulang. Cuma Imam Muslimnya bukan Abu Qatadah, bukan Jabir. Ini an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa jar? Jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya. Bahwasanya Nabi kita menjamak antara maghrib dengan isya, menjamaknya cuma kada dapat dipadakan di Musdalifah bi iqamatin wahidatin dengan 1 qamat. Wazada Abu Dawud, menambah Sunan Abu Dawud, likulli sholatin, bagi tiap-tiap sembahyang. Berarti maghrib qamat, isya qamat. Berarti qamat. Wapi riwayatan lahu, dan sabit pada riwayat lahu Abu Dawud, karena tapara walam yunadi fi wahidatin minhuma. Lam yunadi ay lam yu'adzin. Lam yu'adi itu yang berpulpen, lam yu'adzin, kada azan, tidak ada azan pada 1 daripada 2, kada ada azan. Berarti lam yu'adzin la lil maghrib wala lil isya.
Jadi maghrib kada azan, kamat kada azan. Kamat berarti ini kamat. Ulun hampir-hampir sama adik ulun sama santri rajin. Jadi rajin biasanya kami sembahyang musafir di lorong di jalan, sembahyang di masjid juga di tengah timbuk lah. Jadi waktu sembahyang di lorong musafir biasanya hampir-hampir kamat. Biasanya kamat. Berarti kita mengamalkan riwayat Ibnu Umar. Kalau mau umpati Jabir azan kamat. Kalau Ibnu Umar ikamat. Berarti hampir-hampir kayaknya kita kamat. Gitu. Sehingga jamak takdim kajang kamat dia. Kamat. Imbah kamat sembahyang lalu anak sembahyang pula kamat dia. Nah, berarti kita kamat. Cuma bisa juga rajin ajan apabila kekawanan beuduan. Kawan beuduan ada kawisi nang beudu, ada nang songsong ke masjid ajan nih. Maka dia mikrofon bang ajan di situ aja. Ajan. Nah kaina mahadang takumpulan hanyar kamat. Nah tapakai riwayat Jabir. Riwayat Jabir. Tapakai riwayat Jabir. Nah ulun menambahi ada riwayat Ibnu Mas'ud. Ada di sini. Di sini Jabir lawan Ibnu Umar. Ada riwayat Ibnu Mas'ud itu azan kamat. Jadi umpati riwayat Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, itu azan kamat, kemudian azan kamat. Berarti dengarkan ulun. Riwayat Jabir azan kamat plus kamat. Berarti azan kamat. Riwayat Ibnu Umar kamat. Kada ajan. Kebanyakannya ini kita anak capat rajin tak? Ya Allah, bisa ai mau umpati Jabir munya berhubungan kawan beuduan kawisi. Seorang sudah beudu lalu ajan. Nah, itu tak umpati riwayat Jabir. Sebenarnya itu yang pendapat Imam Syafi'i. Nah, pendapat yang ketiga Ibnu Mas'ud azan kamat. Jadi satu sholat azan kamat. Nah, ada pendapat yang keempat dan kelima. Pendapat yang keempat azan ikamat lil ula. Jadi sembahyang pertama azan, sembahyang pertama azan plus kamat. Kemudian sembahyang kedua tanpa azan, tanpa kamat. Ada riwayat. Ada lagi riwayat yang kelima tarkuhuma pihima tuh azan kada, kamat kada. Kada duanya. Ini capat lagi tuh sembayangan. Allahu Akbar. Kita menjamaklah, pasarlah. Itu tuh. Azan kada, kamat kada. Ada juga riwayat. Cuma yang bagus tetap riwayat di dalam hadis Bulughul Maram. Karena Ibnu Hajar Asqalan itu kampung Syam. Baitul Maqdis Palestina. Jadi Asqalan. Cuma kubur Sidin di Mesir. Maunya kita ke Mesir, kita ziarah kepada Ibnu Hajar Asqalani, pengarang Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari, dan nih pengarang kitab Bulughul Maram. Mudah sampai ke Mesir insyaallah. Amin ya Allah. Ini kada orang kampung sampailah ke Firaun ya. Kada ada makam selain Firaun. Imam Syafi'i di Mesir. Cuma orang kampung ada tahu Firaun disebutnya. Itu gerigitannya tak? Sampailah ke Firaun biar. Nah kemudian mulang sambungannya. Wa an Ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata berdua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, bahwasanya Bilal azan bilailin sebelum fajar. Lailin itu debitnya kubail fajri, sebelum timbul
fajar. Karena sembahyang subuh itu ajannya berapa kali? Ajan subuh 2 kali. Jadi ajan pertama menggerak orang guring untuk tahajud atau untuk makan sahur. Udahan paham? Tahajud atau makan sahur. Pakulu wasrabu, silahkan makan, silahkan minum. Berarti orang bersahur. Hatta, jangan lagi makan, jangan lagi minum. Imsak yunadiya ibnu ummi maktum, ajan oleh ibnu ummi maktum. Jadi ibnu ummi maktum itu khilafiyah ngaran. Ada yang madakan Abdullah, ada yang madakan Ammar, ada yang madakan macam-macam tak. Jadi munya kita sambat ibni ummi maktum itu tak ada khilafiyah. Munya disambat ngaran ada khilafiyah. Nah itu sama itu. Berarti tukang ajan berapa nih? Dua. Satu Bilal, kedua ibnu ummi maktum. Munya Bilal ajan berarti menggerak orang makan sahur atau menggerak orang sembahyang tahajud. Munya ibnu ummi maktum azan berarti sudah masuk ajan, sudah masuk waktu subuh. Wakana rajulan, nah wakana itu ada kumala, itu perkataan ibnu Umar. Ibnu ummi maktum tuh itu perkataan ibnu Umar, hadis mudrak. Wakana rajulan a'ma, adalah ibnu ummi maktum itu seorang laki-laki a'ma yang buta. Nah, cuma Tuhan tuh maha adil lah. Setiap orang yang diberi kekurangan fisik itu biasanya Allah beri keistimewaan yang kadada di sempurna fisik. Ada keistimewaan. Orang tuh buta, terkadang diberi Tuhan keistimewaan. Apa yuk keistimewaan orang buta? Terkadang suara bagus. Ulun bisa terdapat orang buta suara bagus. Ulun bisa terdapat orang tuh buta. Nya anak Sidin itu murid kita. Lalu dibawainya ulun ke rumah inya. Sekalinya beranda kendaraan banyak datang tamu, sekalinya abahnya bisa meniup banyu, ulun gini bisa aja meniup, cuma orang ada datang. Han jadi orang buta nih doanya apa ya? Pengabulan. Kada tuh bujur. Han jadi ada orang tuh buta suaranya bagus, ada orang buta tuh didatangi orang minta banyu doanya pengabulan. Buta. Ada juga orang terdapat orang tuh buta, anaknya banyak. Rupanya di bawah ada buta. Kan? Istimewa juga. Beharja jadi. Kan? 3 sudah. Ada ulun lagi terdapat orang tuh buta hafal Al-Quran. Itu rasa tatampilingan. Rasa tatampiling. Seorang berkacamata. Juz 30 gini ya Pak. Juz amma. Ya kalau surah Wadduha ke bawah aja nah. Bisa tadadar lam yakunil laji panjang. Nah, untung ada surah Al-Haqqumut Takasur ke bawah. Tuh gin imam tarawih. Jangan ada tarawih ada bajai. Orang Sidin tuh buta lah, hafal Quran kan. Jadi imam tarawih di kampung kita di hulu sungai. Nah ulun di belakang nah. Marah mukati, ya Allahnya buta hafal Quran, seorang ada hafal Quran, menangis. Lawan yang kedua mau ulah menangis, masjid lain orang bulikan, seorang belum. Sidin kada melihat jam. Itu tuh landung banget. Itu alasan kedua. Lucunya aja itu. Dintu untungnya. Sama ini nah ibnu ummi maktum bujur picak buta cuma suara sama Bilal suara di mata keadaan. Bahkan di dalam tarikh di dalam sejarah ibnu ummi maktum itu istakhlafa alal Madinah salasa asyara marratan liyusalliya bin nas
fi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi magazihi. Nabi kita peperangan keluar. Nabi kita Ibnu Umi Maktum pun Nabi. Gantiakan aku imam lah. Kami keluar, kami perang. Nabi kita membawa Bilal. Otomatis yang jadi imam siapa? Imam perempuan, imamnya orang tua, imamnya kekanakan. Karena rijal-rijalnya keluar pada Madinah. Jihad fisabilillah. Berapa kali? 13. Salasa asyarata maratan. 13 kali Abdullah ibnu Umi Maktum itu menjadi imam di masjid Madinah. Itu pang tugas kaum rajin muadzin. Mun kada ada imam seorang naik. Nah, ini keistimewaan. Bahkan riwayat ujar Anas bin Malik, Sidin mati syahid ketika peperangan Al-Ghasiyah. Al-Qasiyah. Wa kana liwa biyadih. Sidin mati di tangan Sidin ada bendera. Padahal orangnya buta, umpat perang. Sama Abu Talhah, abah tiri Anas bin Malik. Abu Talhah, Sidin tuha Bang. Umpat perang. Jadi ujar anak cucu, kai pian pada usah umpat perang. Kalau ku timpas orang, aku jijin umpat. Pian mata ada was. Aku berangai membanyaki orang. Kalau ke orang kafir takutan. Dan aku suruh tukang jaga harta ikan. Ternyata Sidin mati syahid. Orang beri itu anak mati syahid. Hidup nih syahid kada syahid mati. Baik mati syahid. Kan itu bersama dengannya. Jadi orang beri itu dinanti-nanti mati syahid tuh. Wah kada kegampangan. Orang nang Nabi Muhammad gurunya. Nah kemudian ulang sambungannya. Nah itulah keistimewaan Ibnu Umi Maktum. La yunadi Sidin kada azan hatta yukala kecuali dikata lahu kepada si buta nginto asbahta itu artinya sudah subuh timbul pajar ajan itu Sidin berarti punya Ibnu Umi Maktum azan berarti sudah imsak, berarti sudah boleh sembahyang sunat subuh, fardu subuh. Nah inilah sejarah daripada azan dengan iqamat zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi akhiri, pada akhir hadis itu idrat. Idrat itu mudrat. Artinya hadis itu bercampur dengan perkataan Ibnu Umar. Kadades itu perkataan Siti Aisyah. Jadi hadisnya mudrat bi qauli Ibni Umar. Terakhir. Karena biasa bilang. Yang kesembilan, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan, bahwasanya Bilal azan ia Bilal qablal fajri, sebelum fajar. Kan Bilal memang azan sebelum fajar. Berarti dalil di sini azan 2 kali itu bisa digawi, bisa juga kada digawi. Oleh karena itu kayaknya kita Indonesia ini memilih azan subuh sekali. Yalah, kecuali kita terdapat di Mekah atau di Madinah. Kalau di Indonesia kayaknya azan itu cuma sekali aja, kecuali hari Jumat azannya 2 kali. Kalau subuh kita kada. Mengapa garang kada? Kalau orang salah paham. Yalah, itu kejadian dulu bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi bulan puasa di kampung Alabiu, orang makan sahur, sekalinya ada jemaah tabligh yang iktikaf itu nah. Nggih, jemaah tabligh inya mengamalkan hadis ini. Azan berapa? Sekalinya jam 4:15 azan inya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ada orang kampung imsak maluak kan nasi. Ada nang beri maras, aku juga belum minum kayak apa. Ya, jadi jangan minum aja daripada pian mati ya Pak. Ya nang subuh tuh nini ke rumah ulun. Nang kisah anu niai belum imsak.
Napa ajan? Itu orang mengamalkan ajan 2 kali. Nah jadi seharusnya lah bebuhan jemaah tablik nang iktikaf di masjid itu behaber. Pengumuman kami ajan 2 kali. Ajan pertama silahkan makan, silahkan minum taros. Sama itu, ini kada langsung ajan ya. Apa ada meluak nang dimuntung? Imsak. Nah, itu pernah kejadian. Nah jadi karena kita kada ada. Nah ini dalilnya nah. Bilal ajan sebelum ajan fajar. Kalau di atas dasar sebelum Abdullah ibnu Umi Maktum yang masuk. Nah berarti dalil boleh aja ajan subuh itu sekali. Pak Amara an Nabi sallallahu alaihi wasallam maka memerintahkan akan Bilal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayarji'a supaya merujuk payunadia lalu memanggil Bilal ala innal abdan nama perhatian bahwasanya seorang hamba tu wahwa nafsul Bilal ya si Bilal nama hanyar bangun guring jadi mata nih kada hawas pelihatan fajar sekalinya belum. Nah rawahu Abu Daud wada apahu. Nah jadi dangarakan ulun yang mana-mana jadi kaum seandainya mata bangun guring kada hawas pelihatan 4:30 padahal 3:30 subuh jam setempat umpama berarti kesungsungan ajan atau zuhur pelihatan 1:30 padahalnya 11:30 ini umpama. Nah itu sunat apa ngarannya taubat rujuk itu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf masyarakat, ulun tak salah melihat jam. Belum masuk, belum. Rinta. Yang maras tuh orang puasa, orang tas sudah. Itu sunat behabar itu sunat. Ulun kejadian kita di Martapura, para langgar ulun situ toh. Ajan dilanggar. Ulun ini anak tulak sarwan, sembahyang ulun. Tuntung salam, sekalinya ajan biasa. Sekalinya kakanakan berdulu ajan. Nya kakanakan berebut, tugin mikrofon disimpaninya. Kena dulu kawan. Kada mau ajan, belum masuk waktu ajan. Mana Nasir nih, mana nih? Jadi Nasirai ingatakan munya belum masuk waktu jangan ajan. Maras orang. Ini Bilal. Rupanya Bilal nih suah kayak Nasir. Salah, Nasir kayak Bilal. Jadi kita tuh disunatkan rujuk tuh ampun maaf belum masuk semalam ulun anak sembahyang sudah sekalinya belum belum anggi kada apa itulah kita terkadang kita nih lain penglihatan raum hanyut sangkaan sudah masuk padahal belum. Jadi disunatkan rujuk pengumuman bahasa bahwasanya belum masuk waktu. Karena maras orang sembahyang. Paham ya lah? Nah, kemudian yang ke-10 selagi akan datang, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh solehah, mudahan mati husnul khatimah.